Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Bapak Ci Tuhaput, Imam Ci Ketua BKM, pengurus BKM, dan seluruh jamaah sekalian, serta para penasihat Arafah, yang kedua Majelis Zikir Arafah Ustaz Zul, kemudian seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Kahfi itu ayat 109, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Ada yang baca madada, midada. Sekarang kita akan mengartikan dulu itu apa makna ayat itu. Jadi kalau makna umumnya, katakan hai Muhammad, kalau seandainya itu lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka tinta itu akan duluan habis. Ya. Imam Syaukani itu di dalam kitab beliau Fathul Qadir, beliau mengatakan kalimat qul laukana itu kan ada 35 kali di dalam Al-Quran. Ini sebagai simbol, kata beliau, ziyadatul mubalaghah wa taukid, untuk menguatkan tidak ada bandingannya. Kalau Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, mematikan, tidak ada yang bisa menandingi. Kasih sayang Allah tidak ada yang bisa menandingi. Ketika Allah begitu sayang kepada seorang hamba, seorang ibu pun tidak bisa menandingi bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Itu gaya bahasa namanya ziyadatul mubalaghah wa taukid, kata Imam Syaukani di dalam Fathul Qadir beliau. Dan ini cuma ada 35 ayat di dalam Al-Quran. Nanti kalau kita lihat ayat lain begitu juga. Qul laukana. Jadi jangan terbayang nanti tamanni, kalau seandainya. Bukan andai-andai itu. Jadi jangan kita berbicara nanti, kalau seandainya saya punya duit banyak, maka saya akan, itu tidak sama kalimatnya. Maka dalam terjemahan dikatakan qul laukana, kalau seandainya. Ini bukan andai-andai. Jadi makanya di dalam Imam Syaukani mengatakan ziyadatul mubalaghah wa taukid, ingin menguatkan seluruh apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menandinginya. Sudah. Qul laukana al-bahru, dalam kajian semiotik, kajian simbol. Di sini ada dua simbol yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Simbol lautan. Jadi lautan, kemudian satu lagi midad. Midad itu tinta. Tinta dan lautan. Biasanya seorang tinta itu kan untuk menulis. Makanya Bani Israel itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran karena sering menulis. Bani Israel. Mereka begitu cerdas. Kenapa? Karena menulis, membaca. Menulis, membaca. Kita membaca mentang, baca WA mentang temulih dan mbak. Naci kadang-kadang jaro temulih mbak. Ya, tapi ini mereka itu Bani Israel memang kehebatan mereka luar biasa. Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Bahkan ketika Nabi Zakaria dan beberapa Bani Israel lainnya, Nabi Zakaria mengatakan ini Maryam sudah lahir. Ini keponakan saya wajib menjaganya. Kata Bani Israel, oh tidak. Kami yang lebih berhak menjaganya. Karena orang tuanya itu adalah pembesar kami, kata Bani Israel. Oh begini saja, kita undi saja. Undian mereka itu dengan pulpen. Dengan pulpen. Jadi makanya mereka lempar pulpen ke lautan itu. Ada yang mengatakan di sungai.
Polpen yang mengambang, dia bisa menjaga Maryam. Polpen yang tenggelam, tidak bisa. Apa makna filosofinya? Rupanya, kalau polpennya itu masih banyak tinta, dia tenggelam, Pak. Kalau polpennya tintanya sudah sedikit, dia akan mengambang. Maknanya, kalau tinta sedikit berarti banyak menulis. Makanya Nabi Zakaria orang yang banyak menulis. Banyak menulis. Jadi makanya diberikanlah kehormatan kepada Nabi Zakaria untuk menjaga Maryam. Kenapa? Mereka itu mengundi dalam hal apa? Kecerdasan dan banyak tulisan. Siapa yang paling banyak tulisan? Itulah yang bisa menjaga Maryam. Ini simbol. Itu midat namanya. Kemudian satu lagi simbol dalam kajian semiotik. Itu al-bahru. Bahru itu lautan. Kita selalu bangga dengan lautan. Luna laut di nanyo naji hemba. Bahkan laut-laut ditimbun laut. Ditimbun laut. Ya bangunan itu. Saking mereka ininya dengan lautan. Lautan itu dalam kajian ilmu balaghah. Lautan itu memberikan segalanya. Engkut na balaut. Bate na balaut. Ulam yang laut. Permata ada dalam laut. Semua ada dalam laut. Yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dua simbol ini Allah padukan dengan nikmat Allah. Kata Imam Syekh Tontawi dalam tafsir beliau Al-Wasit, al-bahru yantahi, itu air itu akan habis. Al-midadu yantahi, tinta juga akan habis. Kita kalau sudah sebulan, 2 bulan, payah blow pulpen baru, pakai tinta akan habis. Kemudian lautan begitu juga. Inilah yang ditafsirkan dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir. Ketika salah satu ciri-ciri kiamat nanti, wa idzal biharu fujirat. Ada dari ayat lain, sujirat. Apa makna fujirat? Apa makna sujirat? Zahaba ma'uha wa ya bisa. Nanti lautan itu, airnya itu akan hilang, Pak. Akan hilang dan kering. Ya, Pak. Sehebat apapun lautan itu. Maka kalau kita melihat dalam kajian maritim, itu air laut kan lebih luas. Lautan itu lebih luas dibandingkan daratan. Tapi nanti kalau mau kiamat semua jadi daratan, Pak. Ini kalau kita melihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Walaupun nanti sebagian penafsir mengatakan salah satunya Ibnu Abbas, itu apa makna wa idzal biharu fujirat wa fadat ma'uha. Jadi semua airnya itu akan naik sebagaimana naiknya air pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Itu ciri-ciri kiamat nanti. Jadi semua menjadi lautan, tidak ada lagi daratan. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita banyak melihat simbol. Simbol-simbol semiotik di dalam Al-Qur'an, salah satunya apa? Himar, keledai. Keledai ini itu menjadi simbol dungu, Pak, dungu. Dungu, bodoh, idiot, itu keledai. Makanya orang barat juga itu sebagai simbol idiot. Menyukai pula gambar keledai, ya, Pak. Berarti orang yang pupuknya lagi keledai ini, Pak. Artinya apa? Kalau nak mau patuh juga yang sama lagi keledai, ya, Pak. Maka ini simbol ini ada juga dalam Al-Qur'an. Kamatsalil himari ya'milu asfara. Itu orang bangga dengan Quran, dia bangga Quran, Pak. Quran dipudu rumah, Pak. Atau orang Yahudi, Nasrani, bangga dengan Tauratnya, bangga dengan Injilnya. Bani Israel yang bangga dengan Tauratnya, tapi tidak tahu isi Al-Quran, isi Taurat, isi Injil. Itu sama seperti keledai, Pak. Keledai yang membawa kitab di atasnya, tapi dia tidak tahu apa yang dia bawa. Maka simbol-simbol itu namanya semiotik, kajian semiotik. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat kalimat Allah itu apa maksudnya. Qul law kana, ini uslub khitabi. Makna uslub khitabi, dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan salah, nanti ada beberapa orang yang pemahamannya nanti ada kita lihat tafsir sekuler, tafsir sekuler. Kalau ditanya nanti, kenapa tidak pakai jilbab? Ya, apa jawabnya? Di dalam Al-Quran tidak ada ayat langsung yang menyuruh kita pakai jilbab. Oh, ini yang ya ayuhan Nabi, itu untuk Nabi Muhammad itu. Itu untuk Nabi Muhammad. Qul lil mu'minin, itu mukmin pada masa Nabi Muhammad. Qul li azwajika, istri-istri Nabi Muhammad. Bukan istri kita itu. Kalau istri kita maka akan dikatakan bukan qul ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Di dalam kajian tafsir, ketika menyebutkan an-Nabi, ar-Rasul dalam Al-Quran tidak ada lain itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdalih itu jilbab itu untuk istri Nabi Muhammad karena uslubnya namanya uslub khitabi. Khusus untuk istrinya, orang-orang mukmin pada masa itu.
Ini pemahaman ini dibantah oleh Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau. Apa kata Imam Sya'rawi, seorang ulama Azhar, ulama Mesir? Apa kata beliau? Kullu khitabin min nabi khitabun li ummatihi. Setiap dialog Allah dengan Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu berlaku juga untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah mengatakan, ya Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, secara tidak langsung Allah mengatakan kepada kita, wahai fulan, lu pegang apa inang untuk jilbab lu pakai jilbab, pakai ini, tutup aurat. Kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Misbah punya Quraisy Shihab ya. Ketika beliau berbicara tentang jilbab, ime kena kerja ini kena baju. Beliau pusing, kita yang mendengar juga pusing. Waktu ditanya kenapa begini, jadi perhatikan nanti tafsir beliau dalam surah Qul ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika. Coba perhatikan di situ. Terakhirnya beliau mengatakan kita tidak boleh mengatakan kepada orang yang tidak pakai jilbab itu sudah melanggar syariat. Tidak boleh, ya, Mbak. Karena yang menentukan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Itu kan enggak jelas, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Quraisy Shihab itu pertama sekali membuat tafsir nuzuli namanya. Tafsir nuzuli adalah tafsir kajian tafsir itu sesuai dengan asbabun nuzul. Setelah beliau buat itu, tidak ada peminat. Hanya ramai peminat. Beliau membuat tafsir lain lagi, namanya tafsir maudhu'i atau tematik. Ketika beliau buat tematik, ini surah Al-Baqarah tema begini, ini tema begini. Kurang peminat juga. Akhirnya beliau mengklaim, saya buat tafsir baru namanya tahlili. Tafsirnya mudah, padahal susah kita pahaminya. Kenapa? Ada beberapa lafaz-lafaz yang beliau bawa kemari, itu tidak bisa diterima oleh orang awam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka model-model kita nyonya tafsir-tafsir baca yang simpel-simpel mentang, Pak. Kepututah-tutah dah, Pak. Tafsir yang simpel-simpel. Yang jelas kita paham apa yang ada dalam Al-Quran. Kita paham apa yang kita baca, itu saja dulu. Ya, apa yang kita baca. Jadi jangan kita tambah, jangan kita kurangi dan lain sebagainya. Ini sama seperti ada penafsir-penafsir mengatakan begini. Ini penafsir Nusantara nih. Masuk penafsir Nusantara yang tinggal di Nusantara ya. Jadi tarmihim bihijaratin min sijjin. Itu diumpamakan apa? Kalau orang-orang mukmin itu sebagai pesawat tempur katanya. Kemudian bihijaratin min sijjin, hijarah itu apa? Peluru-peluru katanya, Pak. Maka kita ini, ya kata beliau itu, enggak saya kasih tahu tafsir mana itu. Jadi beliau itu mengatakan, kalau kita orang-orang mukmin ingin menang harus punya pesawat tempur. Kita harus punya peluru-peluru. Sebagaimana tairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Coba kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertempur dengan orang-orang kafir. Jumlah pasukan mukmin 313 orang. Senjata cuma dua senjata punya Rasulullah dan sahabatnya. Baju besi cuma dua. Baju besinya dua. Kuda cuma dua. Punya Miqdad dan Mursyid. Jadi ada yang naik kuda, nak ada baju besi. Ada yang jalan kaki, nak tepu-tepu tangan. Karena perlengkapan cuma 6. Orang kafir, itu mereka jumlahnya 1000 orang. Perlengkapannya 200 baju besi. 200 pedang. Dan 200 kuda. Secara logika, mereka bisa mengalahkan orang mukmin. Tetapi ketika sebelum bertempur mereka bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dibantu oleh para malaikat. Jadi makanya nanti jangan sampai begini. Kita mengatakan bahkan urung mukmin tak do tapi pesawat tempur kurang pesawat tempur. Nyampina pesawat tempur leu mogok Pak, Lagi motor mogok. Jadi hanya pakai Pak. Maka jangan keliru kita. Ditanya kenapa Islam tidak maju-maju? Peluru enggak cukup Pak, peluru enggak cukup. Apa salahnya kita berdoa kepada Allah? Itu peluru belum menjadi penentu, Pak. 200 pedang itu, 200 baju besi, 200 kuda, bukan menjadi penentu kemenangan orang kafir. Akhirnya mereka kan lari kocar-kacir, Pak. Sehingga yang mendanainya itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab memang, Pak. PNKB, saputan, diangkat pemimpinkan, apa yang pengen minum, Pak? Ya, lagi orang apa yang pengen menyung, Pak? Apa yang pengen menyung ke Abu Lahab, Pak? Maka simbol orang yang habis semuanya tidak dapat apa-apa, itulah Abu Lahab. Sehingga stres dia. Jak gede meninggal di tengah jalan itu, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalimat ini apa maksudnya? Ada seorang jemaah itu bertanya ke saya. Jadi dalam dialog bebasnya. Beliau mengatakan, apa kalimat Allah itu apa? Apakah la ilaha illallah? Apakah itu? Ataukah la kalimatullah itu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apakah itu?
Kita mengambil sampel 3 penafsir. Yang pertama, kita mengambil sampel itu penafsir Sufi, Ibnu Arabi. Apa kata Ibnu Arabi? Apa makna kalimatullah? Qul law kana al-bahru midadan li kalimatillah. Kalau seandainya lautan itu menjadi tinta untuk kalimat Allah. Apa maksud tinta untuk kalimat Allah? Jadi kalau kita lihat versi Ibnu Arabi, itu makna kalimat Allah al-ma'ani wal haqa'iq wal a'yanu wal arwah. Ma'ani wal haqa'iq, apapun yang diciptakan oleh Allah itu tidak habis dalam kajian manusia. Dia kaji hakikat hidup ini apa, hakikat dunia ini apa, bagaimana dunia ini, muncul teori ini, maka tidak akan pernah habis. Kalau habis, tidak ada lagi orang yang menulis sampai sekarang. Tapi sekarang ada saja buku baru, jurnal baru, semua terus muncul, terus muncul. Itu makna kalimatu Rabbi. Jadi artinya apa? Al-ma'ani wal haqa'iq. Ada seorang dia mengkaji dirinya, untuk apa saya hidup? Pegang buku. Ada orang lain mengkaji untuk apa Allah ciptakan langit dan bumi. Itulah kalimatullah namanya. Untuk apa ini? Untuk apa itu? Saya hidup selama 60, habis itu meninggal dunianya, udah yang kepu ilahnya. Untuk apa saya hidup? 60 tahun tidak ada apa-apa, kemudian saya meninggal dunia. Saya masuk ke dalam kubur untuk apa? Jadi makanya manusia itu kan tinggal di 2 dimensi ketika meninggal dunia. Dimensi alam roh dan dimensi kuburan. Yang kuburan dan alam roh itu saling terkonek satu sama lainnya. Ya, saling terkonek. Kalau istilah saya begini, ya dalam pengajian itu, kita tinggal di rumah tipe lehenam, di kantor katuta, di kantor tutah kemak je hulai. Waktu pulang ke rumah tipe lehenam, Mbak. Ka sempit kamar, Mbak. Kamar sudah sempit, WC luar gede, Mbak. Tipe 36. Menyotai lang kamar tak tinyu aki kena ulai anu Mbak. Itu kamar tipe 36. Kita saking lelahnya, capeknya, ketika pulang kantor, kita tidur di kamar itu. Ketika tertidur, rupanya mimpi kita, hati kita luas sekali, Mbak. Kita menjadi penguasa, Mbak. Rupanya mimpi je ke presiden, Mbak. Jak ke Maroko, jak ke Eropa, jak ke Rusia. Ayo dah, Mbak. Kita punya bawahan-bawahan kita, punya yang menjaga kita, duit banyak, semua banyak. Padahal tadi tidur di kamar tipe 36. Kemudian setelah beberapa jam kemudian, dibangunkan oleh istri kita. Bang, bedah ni kerja. Ya kerja lagi. Dia jaga dari tidurnya. Maka tempit lah udik lu melagu. Bunuh luar udik memang. Tadi itu seperti presiden saya. Bisa pergi kemana-mana. Sekarang sudah di kamar tipe 36 lagi. Inilah yang dialami oleh tubuh. Ketika dia meninggal dunia. Dia tertidur sesuai dengan kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Itu tertidur. Ketika dia tertidur, rohnya berada di Iliyin. Yang luasnya itu 70 zira'an fi 70 zira'an. 70 kali 70 zira'. Itu 70 itu 70 zira' malaikat. 70 zira' malaikat kali 70 zira'. Zira' itu segini. Zira' itu segini. Maka dia merasa luas sekali. Dia bisa pergi ke sana, bisa ngomong dengan teman-temannya, bisa pergi ke taman-taman surga dan lain sebagainya. Tetapi waktu ditiup sangkakala kedua, dia bangun dan terkejut. Man ba'atsana min marqadina hadza. Siapa bangunkan kita ini? Kok dari tanah ini, ya Mbak? Tadi kita enak sekali mimpi kita. Ya, Mbak. Siapa yang bangunkan kita? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Malaikat menjawab, apakah kamu tidak tahu? Ini kan janji yang dijanjikan oleh Allah. Ya, sama seperti tadi, Mbak. Kita dibangunkan oleh istri. Pakai apa bedah lo? Bunuh kaji ke orang kaya aja, kagak silap, Mbak. Bunuh kaya lonjak kena mangat hak udip, Mbak. Ya, begitu juga. Makanya terus terkonek. Antara tubuh dan roh itu terkonek. Maka tidak ada istilah mati. Tidak ada istilah mati. Tidak ada istilah seorang ketika sudah meninggal dunia, sudah habis. Tidak ada lagi. Tidak ada. Dia tetap hidup memang. Yurzakun. Terus diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma beda kita dengan para nabi. Rasulullah mengatakan sendiri. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Nabi Muhammad mengatakan apa? Saya bersumpah kata Rasulullah. Perlakuan Allah untuk para nabi ini berbeda kata Rasulullah. Jasadnya tidak akan pernah hancur kata Rasulullah. Menyojasa katanya. Dua orang fiurong dah kabru. Kamu be itu BEE lah Mbak. Di BE. Kemudian kalau sudah 1 minggunya kalau endau. Kemudian kak kemong Mbak. Setelah itu meledak tubuhnya Mbak. Makanya dimasukkan ke dalam tanah, setelah itu apa? Hancur. Tapi tubuh para anbiya Rasulullah mengatakan tidak. Allah memuliakan para anbiya dengan tidak hancur tubuhnya. Kemudian ini masih dalam pendapat Ibnu Arabi tentang kalimatullah. Al-a'yanu wal arwahu. Apa namanya?
pemberian nikmat Allah itu tidak terbatas. Itulah kalimatullah. Terhadap orang hidup dan roh. Makanya orang yang hidup, makhluk hidup, semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana cara Engkau berikan nikmat? Makhlukmu banyak sekali. Manusia macam-macam manusia, Mbak. Manusia macam-macam. Ada yang tinggal di gunung, nah di lembah, nah di daratan, macam-macam ni. Nah tinggal di laut, pegang kapal, pegang je laut, Mbak. Tinggal di laut. Belum lagi binatang. Binatang ada di gunung, ada di udara, ada di dalam tanah dan lain sebagainya. Belum lagi tumbuh-tumbuhan. Belum lagi ikan yang di laut. Kan cukup banyak itu. Bagaimana cara Engkau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah? Bagaimana cara Engkau berikan rezeki kepada mereka? Allah menyuruh pada Nabi Musa, ambil tongkatmu, kamu pukul batu yang ada di depan. Ada batu besar. Dipukul batu besar itu, singkat cerita di dalam itu ada ulat. Fa idza huwa dudatun. Ada seekor ulat yang sedang menyantap makanan segar. Nabi Musa berpikir, mana makanan segar ini? Dalam sebuah batu besar, ada ulat di situ, kemudian ada makanan segar lagi di situ. Dari mana itu? Jadi maka Allah mengatakan, begitulah saya berikan rezeki kepada hambaku dimanapun dia berada. Maka manusia ini kan salah ini, Pak. Manusia, kita beribadah, kita punya akal, kita ada sekolah. Sekolah nak paling enggak minimal SD nak tajak sekolah, Pak. Atau minimal TK nak tajak sekolah ni, Pak. Yang jelas nak tajak sekolah. Yang binatang nak tajak sekolah, Pak. Ya, Pak. Yang tajak sekolah tu, yang jaga binatang nak tajak sekolah, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Kita pergi sekolah, kita punya akal. Masa kita masih, ya Allah, rezekilun hana jelah dom, ya Allah. Itu kan keliru namanya, Pak. Itu keliru. Binatang saja yang tidak punya akal, tidak sekolah, dan rezekinya jelas, ya, Pak. Jadi makanya kenapa jelas rezekinya? Karena binatang tak pernah mengeluh, Pak. Lemah hana mengeluh, Pak. Hana mengeluh. Binatang tak mengeluh, Pak. Tak pernah mengeluh. Cuma manusia saja yang sering mengeluh. Ya, jadi maka Allah mengatakan, nikmatku itu tanpa batas. Apakah untuk roh? Maksud roh apa? Di alam roh, saya berikan nikmat dia. Atau al-a'yan. A'yan itu apa? Makhluk hidup. Semuanya dengan kapasitas yang sama. Wa makana ata'u rabbika mahdura. Tidak ada yang bisa melarang nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa mendahului nikmatku. Kita ada pohon kayu besar. Nyo bertibi boh, bermeboh. Habis pupuk dah boh, hana meboh je. Dah boleh meboh, hana meboh, bakal mati, Mak. Tak ada yang bisa mendahului nikmatku, kata Allah. Dan tidak ada yang bisa mengakhiri nikmatku. Nyo tipulan bermati dah putuh kerja je. Berjerah je, hana jerah je, Pak. Sebelum berjerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan Allah mengatakan alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada kalian itu pada prinsip diri kalian sendiri, kata Allah. Tidak ada yang bisa menyesatkan kalian setelah kalian dapat petunjuk dariku. Tidak ada yang bisa menarik rezeki kalian setelah aku berikan rezeki kepada kalian. Tidak ada orang yang bisa memberikan rezeki kepada kalian setelah aku tarik rezeki itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masih pendapat Ibnu Arabi. Sekarang kita ambil yang kedua. Dari Ibnu Abbas. Apa yang dimaksudkan kalimatullah? Apa yang dimaksudkan dengan kalau kita menulis kalimat Allah tidak akan pernah habis-habisnya? Beliau mengatakan kalimatnya simple sekali. Al-mawa'idh. Mawa'idh itu apa? Pesan-pesan, petuah-petuah, kata-kata mutiara. Nyampat, teman-teman nyampat. Dari mana dapat kata-kata mutiara? Petuah itu dari mana itu? Maka bacalah Al-Quran. Yang dari juz 10 ya, dari Al-Fatihah untuk terakhir, semua petuah. Semua dialog interaktif memang. Semua dialog. Seperti dialog orang tua kepada anaknya. Nyana sedang sakit, baik ijak mak, ijak ayah. Hai nu, untuk baik lagi nyono. Nah nu i dengar, nah nai dengar, Pak. Nah nai dengar. Nah nu, kata baik tak letak nu pengah habar, makin tak sakit lu, Pak. Nyan, Pak. Nah nu lagi yan, Pak. Nah nu pengah habar juga ya. Juk ke ubat hati lu ya. Nyan, Pak. Begitu juga Al-Quran, Pak. Ada yang mau mendengar, ada yang tidak mau mendengar. Makanya di Al-Quranul Karim itu dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Maka kata Imam Sya'rawi, yubda'u bil ba' wa yu'akharu bisin minal jinnati wan nasin. Dimulai dengan bismillah. Maka kata beliau apa? Bas. Bas itu apa? Kalau dalam bahasa Arab itu bas itu cukup. Kathib. Kathib surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas menjadi panduan hidup manusia, Pak. Sudah cukup itu, Pak. Itu sudah cukup. Karena kalau kita baca Quran, itu ada di dalam kajian tafsir itu namanya ilmu munasabah. Apa itu ilmu munasabah? Satu ayat dengan ayat yang lain terus terkait. Kita perkecil lagi.
Satu surah dengan surah saling terkait. Kita perkecil lagi. Hukum yang ada satu ini terus berlanjut, itu terus terkait. Tidak pernah terputus. Itu namanya munasabah. Maka seorang yang memahami Al-Quran, dia ketika membaca Al-Quran sebuah kenikmatan bagi dia. Kenapa? Karena ceritanya terus bersambung. Sampai surah An-Nas. Tapi orang yang tidak paham Quran, dia akan baca, cerita kalau ila mengok. Cerita Fir'aun. Dia cerita umat Muhammad. Dia kan cerita orang munafik. Allah dah baca Al-Quran. Ada bererah. Bererah baca. Makanya sebenarnya kalau kita pahami hakikat Al-Quran itu semua berisi mawa'id. Maka Allah menawarkan, kalau kamu susah, bersedekahlah kamu. Kalau kamu gundah, berbuatlah kebaikan. Kalau kamu ini, lakukanlah hal ini. Kamu tahu nggak supaya jangan jadi seperti umat terdahulu, saya hancurkan mereka. Mereka melakukan hal-hal seperti ini. Kan petuah semuanya. Yang menyutadu dengan malam, bukan itu mata itu begini. Kenapa? Petuah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Baik pegaknya kehidupan itu cuma sebentar. Setelah itu kamu mati nanti. Kamu akan menjalani kehidupan yang panjang sekali. Yang cerita-cerita menulis Al-Quran, Pak. Tapi kalau orang tidak paham, dengar, Pak, bawa ayam dengar. Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Yang bakal mendengar dah, Pak. Baca Quran mendengar dah. Hana betul cina baca tiga, Pak. Waktu baca Quran apa tu ayat? Mendengar. Sadaqallahul azim, tengok sambung lah. Menyawai hana dengar. Yang dalam masjid sedang khatib khutbah Jumaat. Hana dengar. Tapi waktu aku lihat dengar khatib. Dengar je. Ya. Waktu dengar khatib dengar. Kan lucu, Mak. Dengar YouTube hana dengar yang enggak pasang yang dalam YouTube hana dengar ni, Pak. Maka ketika dengar khatib kan dengar mendum, Maknya ni, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsir yang kedua. Kita ambil penafsir yang ketiga. Penafsir yang ketiga Syekh Tantawi. Kenapa saya ambil Syekh Tantawi? Karena beliau sudah familiar sekali, apalagi untuk di Indonesia. Familiar, tidak familiar bagi orang enggak pernah baca, Pak. Hana lu baca, hana familiar. Mandu hana familiar baginya, Pak. Karena hana sering baca, Pak. Ini tafsir ini sudah ada terjemahannya, itu tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi. Itu ada berapa juzuk, Pak? Ada berapa jilidnya. Apa kata beliau? Apa makna kalimat Allah tidak akan pernah habis-habisnya? Yang pertama, ilmuhu. Ilmunya enggak akan pernah habis. Kalau kita mengatakan, lom paling malim. Nah, lebih dahsyat lah beritanya. Nabi Musa mengatakan, lom paling malim, ana a'lamu bani Israel. Fa'ataballahu alaihi. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Ketika Nabi Musa mengatakan, saya orang paling malim Bani Israel. Fa'ataballahu alaihi wa qala, inna li abdan a'lamu minka. Ya Musa, punya pengahdron paling jarang. Saya punya hamba lebih dahsyat dibandingkan kamu. Baik dibandingkan Allah ni, Pak. Dengan hamba Allah saja, tidak ada apa-apanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi makanya ilmu Allah itu enggak akan pernah habis. Ilmu Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, nepurna lo ni Allah. Nepurna lo ni Allah. Ya. Baik sampai anda, untuk ya Allah nyohana nepurna lo, kabeh ilmu ni, habis nunjuk ke dia, habis mendung lagi urung lagi rezeki. Ya Allah menyolong lagi rezeki duno. Pernah habis rezeki, hana habis rezeki. Maka ilmu begitu juga. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ketika diajarkan oleh Allah tidak ada protes-protes, Pak. Diajarkan oleh Allah, wahai Nuh, buat kapal. Kenapa? Pokoknya buat saja dulu. Artinya buat kapal di atas bukit. Kita begitu juga. Kan diajarkan oleh Allah. Kita tidak sadar kita juga posisi sebenarnya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengajarkan kita, kamu mau tenang, salatlah kamu. Salatlah kamu, bayar zakatlah kamu. Itu habis peng, Pak. Habis peng, bayar zakat. Salatlah kamu, habis batem. Nah protes lah, Pak. Jangan protes-protes. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu hal yang ingin diberikan kepada kita melalui perintah itu. Maka Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam itu buat kapal itu, kalau dalam tafsir Ibnu Abbas, ittakhadha safinata ala muddati sanatain. 2 tahun beliau buat kapal. Ketika berdakwah, lewat tu mitale kaya tabo atas perintah Allah, Pak. Makanya ada dua bahannya cuma 2. The al-wahid wa dusur. Ya, dzati al-wahid wa dusur. Kapal Nabi Nuh itu terbuat dari papan dan paku. Itu saja, 2 saja, Pak. Tidak ada mesin, tidak ada dempul. Dempul hana, mesin hana, Pak. Hana tepu-tepu, Pak. Listrik tidak ada. Pelistrikan tidak ada, semua tidak ada. Tapi kapalnya tidak tenggelam. Dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan, itu kapalnya berlayar selama 5 bulan, Pak. 5 bulan. Serta 50 huruf. Kali 5 bulan ini. Itu dari Irak Utara sampai Irak Selatan di Mosul. Ketika kapalnya itu air sudah habis,
maka dia mendarat di Mosul. Selamat, tidak tenggelam, tidak ada apa-apanya. Kapalnya itu panjangnya 300 zira. 300 zira, kalau zira kita itu 150 meter. Tentu 50 meter. Itu ziraknya kita nggak tahu apakah yang dimaksud zirak oleh Ibnu Abbas itu zirak kita. Atau zirak Nabi Adam alaihissalam. Ziraknya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kan ziraknya kan panjang, Pak. Ya. Kalau zirak kita 150. Mungkin zirak Nabi Adam lebih daripada itu lagi, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Itu ilmu namanya, Pak. Jadi ilmu Allah itu tidak akan pernah habis. Maka kita minta, ya Allah, nunjuk petunjuk ke lun. Itu juga ilmu. Nunjuk petunjuk ke lun. Berikan ilmu kepada saya. Ajarkan anak saya, ya Allah. Nepurno anak lun, ya Allah. Kecerdasan spiritual dia, ya Allah. Baik cara ngutak mentang, Pak. Punya cara ngutak, kita sipak tengok, Pak. Ya. Kalau dia pintar otaknya, Pak. Makanya kalau dia pintar otak, ya otaknya pintar, dia sudah dapat semuanya yang diinginkan. Sudah jadi pejabat dan lain sebagainya. Kita tinggal di rumah dia. Tinggal di rumah ni. Ani fikir, Pak. Lihat haru ko runci tinggal di rumah lu. Kak payah tak belum pempus. Payah tanah urung jaga alam. Habis pempek. Itu anak cerdas otaknya. Ya, sehingga dia selalu itenak urung ci. Baik lihat tu habis pempus. Habis peng lu. Ya, Pak. Ini sama seperti pada zaman Rasulullah. Ada seorang anak melapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang tua saya, ayah saya mencuri di rumah saya, ya Rasulullah. Engkau potong tangan orang tua saya, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memanggil orang tua pemuda ini. Ketika dipanggil ditanya, apakah betul bapak masuk ke rumah anak ini dan mengambil? Betul ya Rasulullah. Saya sudah habis, perbekalan sudah habis. Apa salahnya ya Rasulullah? Luntamang rumah anak lo loncok ya Rasulullah. Dulu kan saya besarkan dia ya Rasulullah. Saya paling enggak saya ambil punya dia, nanti kalau ini saya kembalikan lagi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah pada anak itu? Wahai anak durhaka, kata Rasulullah. Kamu dan harta-hartamu semua milik ayahmu. Kalau sekarang ingin diambil, kamu pun bisa jadi milik dia, kata Rasulullah. Ya. Kenapa anak itu seperti itu? Karena yang cerdas otaknya saja, Pak. Hanya salahnya, yang salah orang cicit. Nek minta ilmu ni, kepu, bujik pejabat ni. Pak. Oh, ini hanya memadai nak kuliah S1 ni, S2 ni, dia gaji belelam ni. Nyai fikir, otak, kecerdasan otak saja. Tak pernah dia fikir kecerdasan spiritualnya. Nek mernoju nek paling enggak nek untuk nek semayang nek tepu apa makna semayang kepu nek semayang. Nek tak pernah ni, Pak. Paling enggak don nek tu sadron, nek tu salon, nek tu Allah. Maka anak yang ilmu cerdas spiritualnya dia mengenal ayahnya, Pak. Dia mengenal, kalau dia sudah mengenal ayahnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala, akan dia kenal. Nyo mendropi tanta turi le, Pak. Minta harta apa punya minta harta. Yang kabur sen betul-betul lompatnya. Hai tepu sakit, hai tepu yang bertempeng bela, Pak. Terus dia cari, Pak. Terus dia cari harta. Kamu tu belnya bel fulau. Suruh, bel suruh. Kalau bel piu, Pak. Tapi nak apa kita lanjutkan sedikit lagi lah. Ya. Itu dalam versi tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi, Pak. Ilmunya warahmatuhu, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rupanya rahmat Allah itu luas sekali, Pak. Tidak bisa dikira-kira. Itulah maksudnya tadi. Ambil tinta menulis rahmat Allah, tidak akan pernah habis rahmat Allah. Pada suatu hari, ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya berbuat dosa, diampuni dosa saya Rasulullah. Sebesar apa dosamu? Adakah sebesar bumi lebih besar lagi ya Rasulullah? Sebesar gunung lebih besar ya Rasulullah? Sebesar bumi lebih besar lagi ya Rasulullah? Sebesar langit dan bumi. Celaka kamu, kata Rasulullah. Hanya dipampun ya Allah. Kalau sudah sebesar langit dan bumi. Dia itu seorang penzina, betina, Pak. Sudah mencuri, berzina lagi, Pak. Kemudian apa? Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ya Muhammad. Sebesar apapun dosa dia, rahmatku lebih besar lagi ya Muhammad. Ya, nih, Pak. Jadi makanya kita tak bodoh dengan malam, tak laki ampun do ya Allah, nak pemaaf do ya Allah. Lom khilaf selamanya ya Allah. Ya. Rahmat Allah itu akan diberikan, tapi dengan syarat nanti. Jangan pernah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah syirik pada Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, rahmatnya itu begitu luas kan. Kemudian setelahnya barakah, keberkahan. Keberkahan enggak pernah habis. Maka lakukanlah perintah Allah, di balik perintah itu ada keberkahan. Tinggalkanlah larangan Allah, di balik larangan itu ada keberkahan. Nah, berkah apa di sini? Kita yang kita pikir rugo aja, yang rugo mantap. Seperti kita sakit. Rupanya sakit itulah obat sebenarnya, Pak. Sakit itu obat, maka baik bengek-bengek. Ketika Allah memberikan sakit kepada kita, itu memberikan antibiotik ke dalam tubuh kita untuk menghadapi penyakitnya, Pak. Maka baik sakit itu,
Lu kata ke Allah yang kata ke. Hanjur lah ibadah li, hanjur lah baca Quran. Pulih pi hantang baca Quran ya. Hantang baca Quran. Lu hanjur li baca Quran ya. Hanjur lu mutadekah li kata ke ya. Walaupun pulih, hantang mutadekah ya, Pak. Hantang mutadekah ya, Pak. Jadi makanya lakukanlah semua perintah Allah itu. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita kalau sakit ya, Pak. Nyan dokter yang persoalan tubuh, penyakit yang persoalan tubuh ya, Pak. Tapi kepo ya, Pak. Disuntik vaksin, kan penyakit yang suntik ya, Pak. Suntik penyakit ya, Pak. Kenapa kita tidak pernah protes? Ya macam-macam ngedon dengan masalah penyakit dalam tubuh. Kenapa ketika Allah memberikan sakit kepada kita, kita protes? Maka najib sakit gitu ya Allah. Memberikan penyakit itu supaya manusia tahu diri, Pak. Nyohana gejok takeh hidup berdoa, Pak. Ya, Pak. Kemudian yang kedua menjadi antibodi bagi kita. Kalau orang memahami hakikat sakit itu, dia berterima kasih. Terima kasih ya Allah. Tubuh saya secara otomatis itu merespon setiap cuaca, Pak. Nah cuacanya kalau gini, maka kita ketika umpamanya cuaca bino, ketika seorang bersin alergi berarti nabe no Pak, nabe. Begitu cerdasnya tubuh kita. Tapi kita protes lagi kepada Allah. Kita bersin, kata kelam ya Allah ya Pak. Kita nak tahu hikmah di belakang itu, kita nak tahu Pak. Ya. Hakikat itu kita nak tahu. Tapi kalau kita pahami, kita akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah diskusi, Allah ingin menguji para malaikatnya untuk mengunjungi ada seorang hamba yang sakit. Ya. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, ada seorang mukmin, kekasihku kata Allah. Dia sedang sakit dia. Coba kamu turun dan kamu dengar apa keluhan dia. Rupanya setelah turun di dalam benak malaikat, pasti demenak orang memang. Kata kita dulu ya Allah jenjak kena hancur. Rupanya pemuda ini, alhamdulillah. Alhamdulillah saya sakit ya Allah. Dengan penyakit ini mungkin menjadi pelajaran bagi saya. Ya kalau kata Imam Ghazali kan begini. Seorang itu tidak tahu nikmatnya tangan, kecuali tangan nikmat itu dicabut dulu, baru dia tahu nikmat. Seorang tidak tahu nikmat sehat, kecuali disakitkan dulu. Waktu dia penyakit, baru itu pun nikmat sehat. Maka Fir'aun tidak pernah mengenal nikmat sehat. Kenapa? Dia tidak pernah sakit seumur hidup. Itu Ramses II itu, tidak pernah sakit dia. Kecuali waktu masa akhir-akhirnya. Dia sakit dan langsung meninggal. Ya, Fir'aun laknatullah, kanker di mulutnya. Pak. Jadi maka kata Imam Ghazali, seorang dia supaya tahu nikmat jantung, sakit jantung itu, baru hidup. Ya Allah jantung dong kata sakit. Jamuan pakahan ada pakahan, Pak. Kenapa kita tidak pernah teringat pada nikmat jantung? Waktu dipasang ring baru, Pak. Ya, Pak. Waktu dipasang ring baru, oh my Allah, kata tahlun ya Allah ya, Pak. Maka diberikan sakit supaya kita teringat kepada Allah. Maka ini maknanya apa? Rahmat Allah itu tidak akan pernah habis. Itulah namanya kalimatullah. Lana fidal bahru. Catatan-catatan itu akan habis semuanya. Kalau kita memahaminya, Pak. Berarti Allah sayang kelun, Allah kepudih kelun, Allah kepemati kelun, Allah kejuru rezeki kelun. Tidak akan pernah habis-habisnya. Ada hikmahnya semuanya, Pak. Allah menyuruh melakukan perintah, ada hikmah. Kita menyuruh anak kita apa? Tak support anaknya nak hikmah aja. Supaya anaknya je ibu je. Tak ber ne ba nak tak dah support. Pak. Yang tinggal tu mati dengar je, Pak. Yang menyuhanai support liah hanje domba. Yang tinggal je, Pak. Yang hanai cuti liah hanje domba ni, Pak. Kan ada hikmah semua. Tak ada orang tua yang membunuh anaknya, Pak. Ibu kat tekin, Pak. Ba, tuan ikut aku, Pak. Hanai, Pak. Hanai orang dua hal lagi. Dia itu menakut-nakuti anaknya supaya anaknya bisa. Pak. Allah menakut-nakuti kita dengan potong tangan. Dirajam. Pak. Supaya apa? Supaya kita tahu diri, Pak. Ya, nih, Pak. Tapi orang tak tahu diri juga. Ibadina lah juga, Pak. Ibadina lah juga. Cemecu lah juga, Pak. Idalimi kau lah juga, Pak. Nyana orang hana upom, Pak. Padahal Allah begitu sayang kepada dia. Ini namanya apa? Ilmuhu, rahmatuhu, wa barakatuhu. Terakhirnya apa? Qadruhu. Takdirnya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan demi kebaikan si pula. Ini lakukan seperti ini demi kebaikan sebulan. Nikmatnya sedikit demi kebaikan sebulan. Nikmatnya banyak demi kebaikan sebulan. Anaknya meninggal demi kebaikan sebulan. Dia dipecat di jabatan demi kebaikan sebulan juga. Tapi dia fikir pandai-pandai oleh, Pak. Ya, Pak. Dia fikir panjang udiku, Pak. Nanti setelah kita tahu, baru kita telah, Pak. Anak kalau dia tidak tahu, itu pot tapi liah. Ipasau pesantren bukan 6 tahun dia lagi dalam penjara, Pak. Tapi ketika nanti orang tuanya meninggal dunia, dia akan mengatakan, oh ma, get hakai orang Tuhan lu. Ipasau lu dalam pesantren. Get hakai orang Tuhan lu, itu pot lu tapi Yohana temayang. Baru dia teringat hikmahnya di belakang teringatnya, Pak. Ya. Demikian pula seorang itu teringat nikmatnya nanti di padang mahsyar. Oh ma, kalau seandainya saya bersedekah, ya Allah, lu akan bina-bina. Ke pulau memang. Teringatnya terakhir, Pak. Teringatnya terakhir itu apa lagi? Oh ma, urun cik kamu meninggal. Menyoga sepot lu menjamun. Ke pulau memang urun cik kamu meninggal dunia.
Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.